Oke baik, di sini kita akan mulai sesi wawancaranya, yang dimana yang pertama Bapak ingin bertanya tentang aspek belajar. Nah, mata pelajaran apa yang membuat Anda sangat menyukai mata pelajaran itu? Mata pelajaran seni, Pak. Mengapa? Karena seni itu dapat membuat sebuah kreasi, Pak. Yang kedua, mata pelajaran apa yang menurut kamu yang sangat sulit buat dikerjakan? Matematika, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, biasanya bagaimana cara kamu belajar tentang mata pelajaran di rumah? Sebelum lanjut ke sekolah paginya, malamnya saya belajar dulu, Pak. Kayak mempelajari bab apa yang belum dipelajari gitu, Pak, supaya lebih mengerti. Oke, baik. Apakah kamu sering merasa kesulitan dalam memahami pelajaran di kelas? Iya, Pak. Jika ada tugas yang sangat sulit, apa yang biasanya kamu lakukan? Menanya ke teman, Pak. Kalau teman nggak ngasih tahu, saya nanya ke bidang studi gurunya langsung. Oke, baik. Siapa yang biasanya membantu kamu saat mengalami kesulitan dalam belajar tersebut di kelas? Teman, Pak. Bagaimana perasaan kamu ketika ujian akhir diadakan oleh sekolah? Perasaan saya deg-degan, Pak, karena kemungkinan kan juga nggak sempat belajar gitu, Pak. Apa yang kamu alami? Khawatir karena takut nilainya jelek. Oh, baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek karir. Apa cita-cita kamu atau pekerjaan yang kamu inginkan di masa yang akan datang? Cita-cita saya dokter, Pak. Menjadi dokter ya. Mengapa kamu harus tertarik dengan cita-cita dokter tersebut? Karena saya terinspirasi dari orang, Pak, kemungkinan. Oke. Apakah kamu tahu sekolah atau pendidikan yang dibutuhkan oleh cita-cita menjadi dokter? Tahu, Pak. Belajar. Oke, baik. Siapa tokoh atau penasehat ketika kamu ingin melanjutkan cita-cita kamu menjadi dokter? Apa inspirasi dari siapa? Dari guru, Pak. Dari guru. Baik. Selanjutnya, hal apa yang ingin kamu sukai agar bisa meraih cita-cita dokter tersebut? Belajar lebih giat dan lebih rajin, Pak, agar bisa dicapai. Oke, baik. Selanjutnya, menurut kamu apa kekuatan yang kamu miliki untuk di masa yang akan datang untuk memenuhi cita-cita kamu menjadi dokter? Sebelum jadi dokter, sebaiknya kita harus banyak mempelajari tentang materi tersebut, Pak, agar nanti pas jadi dokter kita nggak lemah gitu, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bidang sosial, yang dimana itu pertanyaan pertama itu, apakah kamu memiliki teman dekat di sekolah? Punya, Pak. Oke. Berapa banyak? 32 lah, Pak. Oke. Bagaimana kamu hubungan dengan teman-teman di kelas tersebut? Baik, Pak. Baik. Jika terjadi masalah dengan teman-teman tersebut, apa yang biasanya kamu lakukan dengan teman-teman tersebut? Kalau misalnya berantem gitu ya, Pak, saya tanya masalahnya, dia juga nanya kan, Pak. Terus kalau misalnya saling nggak maafin gitu, menurut saya biarin aja sih, Pak, walaupun saya yang salah ataupun dia gitu ya, Pak. Oke. Apakah kamu merasa nyaman berbicara di depan teman-teman? Ya, Pak. Pernahkah kamu merasa dikucilkan atau dibully untuk tidak diajak bermain? Enggak, Pak. Soalnya saya juga bisa sendiri kan, Pak. Ini ngapain saya sendiri? Bagaimana sikap teman-teman kamu terhadap kamu? Bagus, Pak. Baik. Dengan bermain? Oke, selanjutnya, kegiatan apa yang paling kamu sukain saat bermain dengan teman-teman? Bercerita gitu lah, Pak, jajan-jajan kemana-mana gitu, Pak. Oke.
Selanjutnya kita masuk yang aspek keempat, yaitu aspek pribadi diri kamu. Bagaimana perasaan kamu tentang diri kamu sendiri? Baik Pak. Apa yang kamu lakukan ke depannya dengan diri kamu dan membuat motivasi ingin cita-cita kamu menjadi dokter? Motivasinya saya lebih banyak berkembang Pak, seperti belajar yang lebih rajin. Oke, hal apa yang membantu kamu sering, atau hal apa yang membuat kamu sering sedih dalam pribadi kamu? Nggak ada sih Pak, palingnya ya udah segitu doang. Kayak gitu, gimana? Kayak kalau sedih ya udah sih, nggak dibawa sedih, kayak nggak dipendam gitu Pak. Oke. Apa yang biasanya kamu lakukan saat sedang marah atau kecewa dengan diri kamu? Misalnya contohnya gini ya, kamu lagi kecewa, terus aku harus bisa gitu tentang sekolah, tentang pribadi kamu tidak bisa gitu, kecewa. Apa yang kamu lakukan? Saya minta saran dari seseorang gitu Pak, kayak guru ataupun teman-teman, supaya saya bisa lebih giat lagi. Apakah ada hal yang ingin kamu ceritakan tapi sulit untuk diungkapkan dan diceritakan? Boleh cerita ke saya. Tidak ada Pak. Siapa orang yang paling kamu percaya untuk bercerita tentang diri kamu? Teman dekat saya Pak. Oke. Apa harapan kamu untuk diri kamu sendiri ke depannya? Saya di tahun-tahun lalu kan banyak kan Pak, itu kayak misalnya nggak baik, itu di 2026 ini saya menjadi lebih baik Pak, supaya bisa menjadi kayak gitu. Oke. Sesi wawancaranya selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan jumpa kembali lagi di lain waktu. Ya Pak, itu nih Pak. Ya, dari pintu belakang saja ya. Kissy face, sexy phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts.